Selamat malam. Selamat malam, Del. Ada berita apa lagi? Malam minggu yang lalu, saya lihat kamu habis makan malam di hotel, Del. Kita ngomong di luar aja deh. Saya nggak pernah nyangka kamu bisa mata-matain saya. Del, saya nggak mau mata-matai kamu kok. Saya kebetulan janjian makan malam di tempat yang sama dengan pengacara saya untuk bicara mengenai perceraian saya dengan Ami, Del. Saya mohon sama kamu ya, jangan pernah lagi kamu mencampuri urusan pribadi saya. Saya tidak pernah ingin mencampuri urusan pribadi kamu, Del. Tapi seperti yang sudah saya katakan kepada kamu, saya melakukan ini karena saya mencintai kamu. Saya sudah melakukan kesalahan yang terbesar dalam hidup saya, Del. Opa memilihkan setangkai bunga mawar buat saya. Tapi saya malah mengambil durinya. Saya mohon, Del. Saya mohon kamu untuk memberikan kesempatan kedua buat saya. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan memetik mawar yang sudah dipilih Opa buat saya, Dewi. Saya sungguh-sungguh merasa kamu hanya menganggap hati saya sekedar keranjang sampah. Arya sudah pulang. Udah, Ma. Kamu suruh dia pulang. Dia memang udah mau pulang kok, Ma. Tadi dia mau pamit sama Mama, tapi Dewi bilang nggak usah, soalnya Dewi pikir Mama udah tidur. Dewi istirahat dulu ya, Ma ya. Loh, Arya, kata Dewi kamu sudah pulang. Tadi kan yang bukakan pintu Tante. Mana mungkin saya pulang tanpa pamit sama Tante. Selamat malam, Tante. Selamat malam. Ada apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa kok, Ma. Apanya yang gak ada apa-apa? Kamu bilang Arya sudah pulang. Nyatanya dia masih ada.
Dia bilang apa ke Mama? Dia pamit. Dia bilang waktu dia datang Mama yang membukakan pintu. Gak mungkin dia pulang tanpa pamit sama Mama. Taktik dia aja, Ma, supaya Mama mau ngomong ke Dewi. Kamu belum jawab pertanyaan Mama. Dewi kecewa sama sikap dia, Ma. Emang dia pikir Dewi apaan? Keranjang sampah. Keranjang sampah? Apa maksud kamu? Dia sekarang datang ke Dewi menyatakan cinta. Setelah dia gagal sama Ami. Dewi, dalam kehidupan ini seringkali orang berbuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Karena itu Allah menyediakan pintu tobat. Karena itu ada kata-kata maaf dalam kamus kehidupan manusia. Memberikan maaf bukan berarti menyediakan diri untuk jadi tempat pelarian, Ma. Mama tidak mau berdebat soal ini. Karena Mama tahu hati kamu masih luka. Tapi coba kamu tenangkan diri kamu. Dan tanyakan dalam hati kamu yang paling dalam. Apakah di sana masih ada cinta untuk Arya? Dan tanyakan juga sama diri kamu, sampai di mana batas kekuatan kamu untuk bertahan dalam menghadapi kesepian. Selamat malam, sayang. Selamat malam, Ma. Saya sudah melakukan kesalahan yang terbesar dalam hidup saya, Deo. Opa memilihkan setangkai bunga mawar buat saya. Tapi saya malah mengambil durinya. Saya mohon, Deo. Saya mohon kamu untuk memberikan kesempatan kedua buat saya. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan memetik mawar yang sudah dipilih Opa buat saya, Dewi. Rupanya kamu masih belum sadar. Menikahi Ami merupakan suatu kesalahan besar yang suatu saat kau akan menyesali. Opa, kita kan sudah pernah membicarakan hal ini. Saya hanya akan tetap menikah dengan Ami. Kalau Opa keberatan, ya apa boleh buat. Kalau perlu saya tidak akan menikah sama sekali. Ya, kalau kamu bersikeras, ya terserah kamu. Opa tidak bisa melarangmu lagi. Tapi ingat, kamu harus menerima risiko dan siap untuk kecewa. Saya tidak mencintai Arya, Opa. Opa rasa kamu bohong. Opa, Dewi kan barusan bilang bahwa Dewi tidak mencintai saya. Kita ini hanya berteman biasa kok, Opa. Apa aneh kalau laki-laki dan perempuan berteman tanpa ikatan cinta? Mata hati kamu lebih buta daripada mata kepala kamu. Kamu tidak bisa melihat fakta di hadapan kamu. Tapi mata Opa lebih syarat dengan pengalaman. Mata Opa lebih tahu dan bisa membedakan antara fata morgana dan kenyataan. Opa, sekali ini Opa salah. Saya tidak mencintai Arya.
Den Arya. Ase sudah siapin makan malam, Den. Monggo Den Arya silakan makan. Saya nggak lapar sih. Kamu aja yang makan duluan. Loh gimana toh? Tadi siang Den Arya nggak makan. Sekarang nggak makan. Kalau Den Arya sakit, gimana nanti? Den, monggo toh makan toh Den. Setelah itu, baru Asih makan. Kamu turun duluan sih. Nanti saya nyusul ke bawah makan. Saya, Den. Masuk. Mau apa lagi kamu? Saya hanya mau minta maaf, Del. Kalau pernyataan cinta saya yang tulus membuat kamu merasa hanya sebagai keranjang sampah. Tapi coba kamu tenangkan diri kamu. Dan tanyakan dalam hati kamu yang paling dalam. Apakah di sana masih ada cinta untuk Arya? Dan tanyakan juga sama diri kamu. Sampai di mana batas kekuatan kamu untuk bertahan dalam menghadapi kesepian? Permisi. Maafkan atas sikap saya. Saya terpaksa mengambil sikap ini karena ada masalah yang menjadi beban dalam hidup saya. Dan masalah itu menjadi hambatan bagi saya untuk melangkah ke masa depan. Bagaimana kalau kita saling memaafkan di luar ruangan kantor ini sehabis jam kerja? Saya berjanji akan menjadi pendengar yang baik, asal kamu mau bercerita tentang masalah yang menghambat kamu ke masa depan. Nanti saya jemput kamu. Sekarang kamu tahu kenapa saya mengejar Dokter Niko. Maafkan saya.
karena saya telah menyeret kamu kembali ke dalam masa lalu kamu, Dewi. Kamu tidak perlu minta maaf. Bukan kamu yang menyeret saya ke dalam masa lalu saya, tapi saya yang membuka lembaran hitam masa lalu saya. Asal kamu tahu aja bahwa dalam diri saya tidak ada setetes pun darah keluarga Baskoro. Itu cuma masa lalu, Dewi. Cuma serangkaian potongan kehidupan yang sudah selesai. Siapapun kamu sekarang tidak akan mengubah kesungguhan cinta saya terhadap kamu. Pertama kali kita ketemu di tempat ini, demi cinta kamu kepada Ami, kamu meminta saya untuk menjadi Ami di depan Opa. Sekarang begitu Opa sudah nggak ada, dan Ami juga sudah ada di luar jalur kehidupan kamu menyatakan kesungguhan cinta kamu terhadap saya. Deo, ada orang yang bisa sampai cepat ke tujuannya karena mereka memilih jalan yang singkat. Tapi ada orang yang memerlukan waktu yang cukup lama karena mereka memilih jalan yang salah. Tanpa sadar saya memilih jalan yang salah. Sehingga saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke tujuan. Deo, saya masuk kelompok orang yang tersesat. Saya masih belum mampu menerima cinta kamu. Karena masih ada masa lalu saya yang belum selesai. Dan masa lalu saya masih menjadi bagian dari masa kini saya. Keinginan kamu untuk membalas dendam terhadap Dr. Niko sama dengan kamu menyia-nyiakan masa kini kamu. Dan kamu mempertaruhkan masa depan kamu, Dewi. Bagi saya, hidup adalah suatu pertaruhan. Dan Dr. Niko sudah membawa terlalu banyak penderitaan. Gara-gara Dr. Niko, ibu kandung saya yang melahirkan saya mati dalam usia muda. Dan ibu yang membesarkan saya kehilangan suaminya dan terpisah dari anak kandungnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan beban kamu? Kalau kamu bisa menerima saya apa adanya seperti sekarang ini, itu sudah merupakan satu dukungan yang besar buat saya. Ada kejutan. Apa, Ma? Arya datang. Oh ya? Iya, dia datang sendirian loh, tidak sama pengacaranya. Mau apa dia, Ma? Ya, pastinya mau bicara sama kamu. Apa saya bilang, Ma? Suatu saat pasti dia akan menyesali sikapnya. Dan dia akan kembali merangkak di hadapan saya. Dia itu tidak bisa hidup tanpa saya, Ma. Hai. Halo. Silakan. Mau minum apa? Gak usah, Tante. Saya cuma mau buru-buru kok. Cuma sebentar. Saya mundur dari persyaratan perceraian kita. Kalau dulu saya bilang saya tidak akan memberikan 1 sen pun, pernyataan itu saya cabut. Ini cek. Tolong tanda tangani ini.
sih kamu? Mama jangan ikut campur. Kenapa kamu jadi aneh begini? Jumlah itu kan lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kamu kira segitu mudahnya saya melepaskan kamu, terus membiarkan kamu menikah dengan wanita yang bernama Dewi itu? Kamu salah kira, Tuan Besar. Saya tidak sebodoh itu. Saya datang ke sini mau menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Seharusnya saya tidak membayar kamu 1 sen pun, karena kamu yang meninggalkan rumah. Ternyata kamu bukan hanya serakah dan murahan, tapi juga kamu bodoh. Kalau kamu masih ingin menyelesaikan masalah ini di pengadilan, oke. Tapi jangan harap kamu dapat 1 sen pun dari saya. Permisi. Arya? Arya? Arya sebentar. Ngapain sih Mama nguber dia? Mama jangan banting harga dong. Kita yang pegang kartunya. Kartu apa? Kartu kebodohan. Mama jangan selalu melihat apa yang dia kasih. Dewi itu tidak mau menikah dengan Arya sebelum saya bercerai dengan Arya. Sekarang tunggu saja, Ma. Pasti Arya akan kembali dengan angka yang lebih besar daripada cek tadi. Mama sudah pengalaman dalam soal perceraian. Semakin kamu menekan dia, justru dia akan berbalik menantang kamu dan kamu akan gigit jari. Kita tekan dia di pengadilan, Ma. Ya, Mama memang pernah berbuat sama. Dan Mama yakin kamu juga akan mengalami hal yang sama. Hidup kamu akan dijatah dan pengadilan akan memutuskan. Arya memang akan menghidupi kamu setiap bulannya selama kamu menjanda. Tapi ingat bahwa kita tidak akan mendapatkan uang sebesar cek yang kamu robek tadi. Saya membuat keputusan ini supaya masalah itu tidak berlarut-larut, Pak. Tapi penolakan Ami memperlihatkan dengan gamblang bahwa dia sengaja membuat masalah ini berlarut-larut supaya kamu tidak bisa menikah dengan Dewi. Sekaligus memeras kamu untuk membayar lebih mahal perceraian ini. Saya tidak mau diperas. Justru karena itu saya ingin Pak Tori segera menyelesaikan masalah ini. Saya mengerti. Kalau masalah ini tidak cepat diselesaikan, akan membuat hubungan kamu yang sudah lebih dekat lagi dengan Dewi akan jadi mengambang. Betul, Pak. Betul sekali. Kalau hubungan saya dengan Dewi masih tetap saja mengambang, akan sulit bagi saya untuk mengusir Dokter Niko dari kehidupannya Dewi. Halo? Dewi, apa kabar? Baik. Saya sengaja meluangkan waktu malam ini untuk mengajak kamu makan malam. Tapi saya kebetulan lagi ada acara keluarga. Bagaimana kalau besok malam? Saya belum bisa janji, soalnya kerjaan saya di kantor sekarang sedang padat sekali. Kedengarannya kamu seperti menghindar dari saya. Apa ada kata-kata saya yang salah? Atau mungkin ada tindakan saya yang kurang berkenan selama ini? Enggak, semuanya menyenangkan kok. Cuma waktunya aja yang kurang pas. Lalu kapan kamu punya waktu luang, ha? Saya sangat kangen sekali sama kamu. Ya, begitu saya nanti ada waktu luang, pasti saya telepon. Oke? Bye. Bye. Kenapa sih? Kamu kok mukanya kesel gitu? Saya telepon ke kantor Hendrawan, nggak diangkat. Ya kamu coba handphonenya dong. Sudah, nggak ada jawab.
bahaya. Kalau udah ada maunya bener-bener pantang mundur. Silakan masuk. Sorry, saya nggak telepon dulu. Nggak apa-apa. Saya kesini mau pamit, Deo. Baru dateng kok, langsung mau pamit. Saya mendadak harus ke Medan. Terus dari Medan saya harus ke Singapura 2 hari. Dari Singapura saya harus terbang lagi ke Hong Kong. Kamu mau nitip sesuatu nggak? Enggak, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Hati-hati ya. Sejak awal saya sudah bilang, bisnis ini sangat rawan penipuan. Bukan komentar kamu yang diperlukan oleh Raja sama Sandra. Tetapi jalan keluarnya, bagaimana? Langkah pertama adalah tanya langsung kepada orang yang bernama Hendrawan itu. Masalahnya dia nggak bisa dihubungin, Pak. Coba datangi kantornya. Menurut pemilik bangunan, dia udah nggak salah lagi. Dia hanya menyewa bulanan. Satu-satunya cara minta bantuan polisi untuk melacak alamatnya lewat operator handphone. Itu sudah kami pikirkan, Pak. Tapi percuma, dia tetap nggak bisa terlacak. Soalnya handphonenya pakai kartu isi ulang. Ya. Kalau kenyataannya sudah begitu, jangan terlalu banyak berharap. Hai, saya sengaja bikin kejutan. Terus terang, saya kangen sekali sama kamu. Karena kamu selalu menghindar dengan alasan sibuk. Jadi saya terpaksa menggunakan cara seperti ini. Saya memang sibuk sekali. Kerjaan saya banyak. Malam ini juga harusnya saya lembur. Tapi karena bos saya mendadak pergi, jadi saya diizinkan pulang lebih awal. Ayo saya antar. Nggak perlu, terima kasih. Saya bisa pulang sendiri kok. Tadi saya sudah tanya teman kantor kamu. Dia bilang kamu hari ini tidak bawa mobil. Ayo silahkan. Ayo. Saya mohon kamu meluangkan waktu 10-15 menit saja untuk menemani saya mencari sesuatu. Tapi saya harus... Saya mohon tunda semua pekerjaan kamu atau janji yang harus kamu penuhi. Oke? Sebentar saja. Kita ke toko permata sebentar ya. Ngapain? Nemenin saya beli cincin untuk seseorang. Yuk. Siang.
tolong kamu pilihkan cincin yang cocok. Yang cocok sama siapa? Sama kamu. Saya nggak bisa, sorry. Bukan untuk kamu. Tapi untuk seseorang yang sangat mirip dengan kamu dalam segala hal. Jadi saya yakin seleranya pasti cocok. Yang ini tolong, Mbak. Oke, saya ambil yang ini. Saya tadi tidak mau berdebat di dalam toko. Dewi, terus terang, ini sebetulnya memang untuk kamu. Sorry, saya nggak bisa nerima ini. Tolong Dewi, jangan kecewakan saya. Terimalah ini sebagai hadiah dari seorang sahabat. Tolong Dewi, terima ini. Dewi, terima. Anda nampaknya benar-benar tidak bisa menerima suatu penolakan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.